ya di kantor kecil, perusahaan yang kantornya atau ruangannya itu tidak terlalu luas, bisa dijangkau dengan ya mungkin sekitar 2-3 perangkat wireless. Perangkat wireless kita sebut sebagai access point. Kalau di sini di Cisco Packet Tracer ya sudah disediakan ada beberapa paket wireless ya. Kalau kita lihat di sini perangkat-perangkat ini ada router, switch, hub. Nah ini ada wireless devices ya di sebelah kiri bawah. Urutan nomor 1, 2, 3, 4 ini wireless devices. Kalau kita klik, nah di sini ada beberapa perangkat wireless, ada banyak sekali perangkat wireless di sini. Tidak akan kita pelajari semuanya ya. Kita pelajari yang penting-penting aja dulu, yang ini aja ya, yang kita butuhkan dulu aja. Oke, nah kalau untuk rumah ini ada home router. Ya, ada wireless router di sini ya. Oke. Ini ada wireless router, terus ya untuk supaya adanya saya tambahin dengan router 219 ini sebagai ISP-nya gitu ya. Ya, di sini saya tuliskan ISP. Jadi kan kita connect ke internet, connect ke ISP sini. Jadi ini ya, ini kita bahas materi yang pertama itu adalah untuk ini ya, small office, home office, small office atau SOHO. Terus untuk small office, home office ya. Terus ya ini kita hubungkan. Nah, ini kita sambungkannya ke internet ini ya. Jadi ISP di sini anggapnya ini router ISP, kita sambung ke internet. Nah, wireless routernya juga harus kita config nanti ya. Nah, config-nya itu kalau baru pertama config, kita config-nya lewat PC ya. Ini kalau diklik ya ada GUI-nya. Sebenarnya kalau dipakai Tracer ada GUI-nya ya, tapi kita nggak config lewat tab GUI tadi, tapi supaya mirip dengan kondisi realnya itu ya, kita akan config menggunakan ya laptop ya, katakanlah pakai laptop dengan PC itu sebenarnya sama ya, cuma bentuk ininya aja yang beda, bentuk fisiknya aja yang beda. Tapi sebenarnya kalau dipakai Tracer ini sebenarnya sama persis antara PC dan laptop. Kita sambungkan dulu pakai kabel ya, dari laptop fast thread 0 ke gigabit Ethernet 1, ini boleh pilih 1, 2, 3, 4 ini. Oke ya. Terus kita ya ini di ISP-nya kita config dulu. Ya, ini ya pura-puranya lah. Config. Di sini ya cuma saya config IP-nya aja ya. Interface tadi gigabit Ethernet 00 ya. Saya kasih IP address misalnya 200.100.11 ya. Subnet masknya 255.255.255 254 ya, /30 berarti ya, 254 ini. Sorry, 31 itu 252 berarti. Ya, no shutdown. Oke. Oke, itu aja untuk di ISP ya. Terus, nah, wireless router ini biasanya sudah di setting, ketika kita beli itu sudah di setting ada alamat IP-nya. Kalau kita pakai perangkat yang sebenarnya ya kita cek aja di dokumentasinya atau kita searching di internet ya, IP default-nya berapa. Nah ini tadi kalau saya arahkan mouse-nya di sini ya, terus sudah ada IP-nya 192.168.01 ya /24. Itu akan masuk di LAN dan
biasanya juga di laptop, DHCP servernya juga biasanya sudah ada jalan ya. Jadi kalau saya klik ke desktop, IP configuration, kalau saya klik DHCP, dia langsung dapat IP. Nah, jadi itu enaknya perangkat wireless router yang untuk rumah-rumah gitu ya, yang kecil-kecil untuk rumah kita beli itu pada dasarnya kita nggak perlu setting banyak sekali ya, langsung tinggal kita pakai bisa gitu ya. Tapi tetap ya untuk keamanan ya tetap ada yang perlu kita konfigurasi ya sebelum dipakai di sini. Nah, konfigurasinya bagaimana? Konfigurasinya pakai web browser. Ya, jadi kalau tadi saya klik wireless router di sini tadi kan ada tab GUI. Nah, ini aksesnya itu pakai web browser ya GUI. Ya, kalau kita nggak mau pakai tab itu ya, kita ngakses dari laptop ya, kita pakainya web browser. Jadi kita klik web browser ya, ini di desktop nanti ada web browser. Kita klik, kita masukkan ini URL-nya, alamat IP-nya wireless router tadi ya. Default-nya nanti kan 192.168.0.1. Terus kita klik Go atau tekan Enter. Nah, ada otorisasi, username, password. Ini kalau nggak salah admin. Ya. Jadi defaultnya username admin, passwordnya admin. Nah, kita masuk ke sini ini. Tipikal. Ya, config wireless seperti ini. Ya, ini masuk. Ya, tentunya setiap perangkat wireless punya ini GUI yang berbeda-beda ya. GUI-nya berbeda-beda. Ini salah satu contoh aja ini. Tampilan dari ini Linksys ini biasanya ya. Dulu tuh Linksys bagian dari Cisco ya, tapi sekarang sudah dipisah lagi. Maka di sini nggak disebut namanya Linksys ya. Kalau dulu ada disebut Linksys karena Linksys bagian dari Cisco. Sekarang sudah dipisah, sudah dijual sama Cisco. Nah, ini kita masuk ke setup ya, terus ada beberapa submenu. Di setup ini ada internet setup, ada network setup. Internet setup tadi kalau kita config wireless router tadi ya, kan ketika saya masukkan kabel tadi dari router ISP ini, kan masuknya ke internet tadi ya. Nah, internet setup itu config port untuk internet tadi. Nah, sedangkan kalau yang network setup itu config untuk port yang lain dan port wireless-nya. Jadi port internetnya kita klik setup tadi ya. Oke, nah terus untuk ini berarti internet setup tadi yang port setup connect ke ISP di sini. Nah, karena tadi ISP-nya tidak saya setting DHCP server, ini default-nya dia pakai DHCP ya. Maka dia nggak dapat alamat ya. Kalau kita cek ini ada status di sini. Statusnya alamatnya masih kosong semua, dia nggak dapat alamat. Karena memang routernya nggak disetting, router ISP ini tidak disetting DHCP. Nah, ada beberapa pilihan ya, ada static IP, ada wireless IP, wireless bridge, atau PPPoE. Umumnya sih pakainya PPPoE kalau ISP sebetulnya ya. Tapi karena saya juga nggak setting PPPoE server di router ISP ini, ya saya gunakan static IP aja yang gampang. Static IP. Jadi kalau internet setup ini kita bergantung pada ini ya, config dari ISP. Atau kalau kita pakai sendiri misalnya tidak wireless routernya tidak connect ke ISP tetapi connect ke router kita sendiri. Nah, biasanya pakainya yang otomatis tadi ya. Biasanya di router di rumah kita ya sudah setting DHCP ya, sehingga tinggal setting otomatis ini. Tapi kalau dalam kasus ini saya pakai yang statik ya, IP address-nya adalah 200. Tadi berapa nih harusnya dicatat tadi ya, 200.100.1 ini ya. 200.100.1/30.
Oke, maka di sini 200, 100, 1, 2. 30. Oke. 200, 100, 1, 2. Subnet masknya 255, 255, 255, 252. Default gateway-nya 200, 100, 1, 1. Nah, ini DNS-nya belum ada ya, gampangnya kasih 1, 1, 1, 1 aja. Ya, ini pura-puranya ini koneksi ke internet ya. Jadi pura-puranya DNS-nya ini ada ya, bisa kita jangkau gitu aja. Nah, ini jadi ini setting untuk port internet berarti ya, untuk port internet. Kalau kita lihat gambarnya kan ada nih. Nah, ini kalau di zoom in. Nah, biasanya seperti port internet itu yang warnanya beda sendiri. Di sini warnanya biru. Itu adalah port yang internet atau kadang disebut WAN. Ya, disebut WAN. Seringnya sih internet gini ya. Nah, terus ada port-port yang lain yang warnanya sama. Ini untuk LAN ya. Jadi internet dan LAN biasanya sebutnya seperti itu. Oke. Ya, jadi di sini untuk port yang internet setting di sini. Ya, ini setting, nah, setting lainnya diabaikan aja. Terus yang network setup ini adalah setting yang untuk LAN dan wireless-nya. Ya, untuk setting LAN dan setting wireless ini ada di sini. Nah, di sini kita bisa ubah, ini IP default-nya adalah 192.168.0.1. Kita bisa ubah ini ya, kita bisa ubah dan sebaiknya diubah. Mengapa sebaiknya diubah? Karena kalau kita punya perangkat seperti ini lebih dari satu ya, nanti IP-nya sama semua. Nah, repot nanti kalau IP-nya sama semua. Susah nanti settingnya ya. Makanya sebaiknya diubah. Ya, misalnya ini saya ganti 192.168 ya 51. Oke, nah supaya yang setting di bawahnya juga ikut berubah, kita save dulu ya, save setting. Nah, cuma ketika kita klik save setting, maka nanti di laptopnya kita juga harus mengubah ini ya, apa IP-nya juga ya, karena IP-nya jadi berubah. Jadi kalau saya klik save setting, ini nanti sudah nggak bisa diakses lagi. Ya, menu di atasnya sudah hilang ya. Nah, jadi kita nggak bisa akses lagi. Nah, request timeout ya. Kita close dulu. Kita balik lagi IP configuration. DHCP-nya kacau lagi. Kita refresh DHCP-nya ya. Oh, nggak bisa. Ini berarti DHCP-nya harus di setting tadi ya. Nah, ini dapat nih ya. 192.168.50.100. Nah, setelah IP-nya dapat, baru kita masuk lagi ya. 192.168. Nah, ini sekarang IP-nya 51 gitu ya. Nah, seperti tadi, username-nya admin, password-nya admin. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi settingnya ini ya mau diubah boleh, mau tidak boleh ya. Tapi saran saya kalau misalnya ingin punya perangkatnya lebih dari satu ya sebaiknya IP address-nya diubah supaya tidak membingungkan gitu ya. Nah, di sini ada subnet mask-nya itu sudah ada pilihannya ya. Jadi kita ya hanya bisa milih saja ya. Ya kita ambil yang default yang C25.20.50 ya. Terus kemudian ada DHCP servernya. DHCP server, di sini ada sub IP address, ada maximum number user, ya kita bisa setting-setting sendiri. Nah, di sini ada static DNS nanti yang untuk klien ya. Ini kita samakan aja dengan di atas tadi ya, 1. Beberapa perangkat wireless router itu punya server DNS di perangkatnya. Sehingga kita bisa kasih static DNS-nya itu alamat router sama dengan ini ya, 192.168.51. Jadi alamat routernya. Tapi ada juga yang tidak memiliki DNS server. Ya, sehingga kita ya ini biasanya static DNS-nya
kita isi dengan DNS yang diberikan ISP-nya, ya, yang dikasih ISP-nya. Atau kalau enggak, ya kita pakai aja 1111 gitu. Nah, ini setting dari ISP VLAN kita abaikan aja. Nah, ini karena kita sudah mengubah ya tadi ya, kita mengubah static DNS di sini, atau yang start IP address maximum number bisa juga diubah ya. Setelah mengubah, jangan lupa klik save setting. Nah, karena di sini tidak mengubah alamat IP, kita masih bisa masuk ke sini lagi. Saya nggak akan menjelaskan seluruh menu yang ada di sini ya, karena juga tidak seluruh menu juga bisa di setting. Ini ada di DNS nggak bisa nih. Ini nggak bisa, advanced routingnya juga nggak bisa. Ya, jadi saya jelaskan yang penting-penting saja ya. Berikutnya ini ada di wireless. Ya, ini jelaskan yang penting-penting aja. Nah, di sini perangkat wireless ini bekerja di, ini multiband ini. Ya, ada 2 band ya, ada 2,4, ada 5 GHz. 5 GHz-nya ada 2. Jadi ini bisa digunakan untuk 3 ya, SSID yang berbeda. Tapi biasanya dipakainya sama sih. Oke. Ya, jadi kalau saat ini yang digunakan untuk wireless itu ya, ada 2 band ya, 2,4 dan 5 GB. Ini adalah 2 band yang free, jadi boleh dipakai siapa saja tanpa harus membayar lisensi. Ya, tanpa harus bayar lisensi. Kalau frekuensi yang di luar ini harus bayar lisensi. Config-nya bagaimana? Ini ada mode network ya, network mode. Kalau di sini auto, pilihannya adalah N only, legacy, dan disable. Ini legacy ini kurang tahu. Jadi kalau ya sebetulnya untuk wireless itu ya standarnya itu 802.11 ya. 802.11 ya, itu ada yang A, ya, ada yang B, G, dan scan ya. A, ada yang B, terus ada yang G, ada yang N ya. N, terus yang lebih baru lagi ada AC dan X. Ini sekarang ini disebut juga Wi-Fi 1 ya. Jadi Wi-Fi 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di standarnya ini. Standar mungkin yang dimaksud dengan legacy ini mungkin yang G, kan di sini paling tingginya N ya. N ya. Yang dimaksud legacy berarti yang G, B, dan A itu ya. Di sini AC dan AX-nya belum, mungkin di bawah, bagian bawah di sini ada AX. Oke, jadi kita bisa pilih N only atau auto. Nah, tergantung dari perangkat itu. Kalau perangkat-perangkat baru ya smartphone itu kalau sekarang itu rata-rata kan smartphone itu usianya paling tua ya 5 tahun lah ya. Jarang sekali ada smartphone usianya sampai 10 tahun. Kalau smartphone itu umumnya sudah sampai AC. Ya, umumnya sudah sampai yang standar yang AC ini. Ya. Sehingga kita bisa pilih N only aja gitu ya. Tapi kalau laptop, laptop itu masih banyak yang usianya tua, yang di atas 10 tahun. Kalau laptop yang di atas 10 tahun, biasanya dia pakainya G. Masih ada yang G, bahkan ada yang B. Ya, ada yang B. Nah, kalau ada untuk ini ya, supaya perangkat-perangkat lama itu bisa terkoneksi, ya, amannya sih pakai yang auto network mode-nya. Ya, amannya pakai auto. Tapi kalau kita yakin bahwa klien-kliennya ya, perangkat-perangkat yang nanti yang akan terkoneksi itu perangkat-perangkat baru,
Kita cari yang tertingginya. Kalau di sini tertingginya adalah N. Ya, N only. Ya, kalau disabled berarti dimatikan. Jadi misalnya kita pilih yang N only itu ya. Terus SSID atau network name itu nanti yang akan muncul kalau kita mau connect ke wireless. Nah, SSID-nya akan muncul. Misalnya di sini kita kasih SSID jaringanku. Nah, broadcast-nya enabled ya. Kalau di disabled artinya dia tidak di broadcast, dirahasiakan gitu ya SSID-nya. Tapi sebetulnya walaupun dirahasiakan ya, kalau hacker pasti tahu caranya untuk mendeteksinya. Ya, jadi kalau kita pilih disabled itu ya untuk ini ya, supaya yang connect hanya yang tahu namanya saja. Ya. Tapi kalau kita pakai smartphone itu menyusahkan kalau kita disabled ya. Jadi kita pilih enabled aja. Kalau pakai laptop sih bisa di config manual ya, karena kalau disabled config-nya harus manual. Kalau pakai smartphone saya ya kurang tahu ya config manualnya seperti apa. Dia standar channelnya. Nah di sini ada 11 ya. Nah standar channel ini tergantung ini ya setting negaranya. Mengapa tergantung setting negara? Karena setiap negara punya aturan yang berbeda-beda. Ada negara yang mengizinkan ini channelnya tuh sampai 13 channel. Kalau di Indonesia itu cuma sampai 11 channel seperti ini. Tapi ada yang pengen ini ya channelnya lebih banyak ya, supaya akses point-nya tidak saling mengganggu satu sama lain gitu ya. Di setting negaranya dipilih negara lain selain Indonesia supaya channelnya 11, lebih dari 11 ya, 13. Ada 12, ada yang 13 gitu. Oke. Nah, channel ini ya mirip-mirip kalau kita ini ya. Kalau kita setel TV itu ya kan ada channel-channelnya atau radio itu kan juga ada channel-channelnya. Cuma masalahnya channel-channelnya di sini ini ya 11 channel ini saling berpotongan ya, masalahnya itu. Jadi tidak saling bebas. Jadi kalau kita pakai channel 1 dan channel 2 itu dia saling mengganggu, saling interferensi. Ya, istilahnya saling interferensi atau mengganggu. Ya. 1 dengan 3 juga masih saling mengganggu. Maka kita pilih channelnya tuh harus ini ya. Ya hati-hati jangan sampai saling mengganggu. Nah, umumnya itu kita disarankan ya kalau untuk 2,4 GHz ya. Kalau kita pakai 2,4 GHz, channel yang disarankan digunakan adalah 1, 6, dan 11. Pilih 3 ini, jangan pilih yang lain. Nah, biasanya disarankan seperti itu. Kalau channelnya sampai 13 ya, mungkin bisa ini ya ini kalau ini 55 jaraknya ya, 1 ke 6 itu tambah 5, 6 ke 11 tambah 5. Kalau 44 1, 5, 9 bisa 13 ya. Jadi kalau 13 channel jaraknya dikurangi sedikit, nah, bisa. Tapi yang bebas tanpa intervensi ini 1, 6, 11. Kalau kita ingin pakai 3-3, ada 3 access point ya. Jadi misalnya di kantor kita butuh 3 access point. Ya. Nah, supaya antar access point itu tidak saling mengganggu, tidak saling interferensi gitu ya. Maka kita pilih channelnya tuh 1, 6, 11. Nah, ini nomor channel yang dijamin tidak interferensi. Nah, standarnya 1, jadi ya kalau nggak mau ngikut ini ya boleh aja sih, nggak ada kewajiban, ya, cuma disarankan aja ya seperti ini. Ya, misalnya ini saya pilih channel 6. Dan bandwidth-nya ada bandwidth 40 MHz dan 20 MHz. Dan ada auto. Auto itu berarti menyesuaikan kliennya ya. Nah, kalau apa bedanya? Kalau 40 MHz tentunya lebih lebar ya, bandwidth itu kan lebar pita ya. Pitanya lebih lebar, tetapi kalau kita ambil yang 40 MHz ini nggak sesuai lagi ya.
setting 1611 ini jadi tidak berlaku lagi, karena setting 1611 ini asumsinya adalah kalau kita pakai channel bandwidth 20 MHz. Kalau kita ambil yang 40 MHz ya cuma 1 dan 11 saja ya. Channel 6-nya akan interferensi nanti, akan mengganggu kok. Jadi yang bebas itu ya cuma 1 dan 11 saja. Cuma problemnya kalau kita pakai bandwidth yang tinggi ya, selain pertama tadi ya, kemungkinan untuk interferensinya tinggi ya, karena kita cuma pakai 1 dan 11 saja yang bisa dipakai. Kemudian yang kedua, belum tentu kliennya support untuk bandwidth yang tinggi ini. Jadi kalau saran saya sih di setting di 20 MHz saja ya, supaya kita bisa gunakan 1611 ini dengan aman. Nah, itu untuk yang 2,4 GHz. Nah, cara yang 5 GHz di sini ada 2 di sini ya. Bisa dipisah ya, tapi ya ini bisa disamakan, settingnya bisa dibedakan. Network modenya, ini cuma sampai N. Ya, disamakan aja berarti ya. N, SSID-nya bisa beda, bisa sama. Kalau di sini saya sama aja. Ya, jaringanku misalnya. Standar channelnya, nah, kalau 5 GHz, di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, kalau ya ini di Indonesia ini cuma tersedia 5 channel ini aja ya, 5 channel ya. Kalau di negara lain ini bisa lebih banyak, walaupun cuma 5 channel, tetapi 5 channel ini dijamin bebas interferensi ya. Jadi beda dengan ini tadi ya, yang 2,4 tadi ya, ada 11 channel, tetapi cuma kalau pengen cari yang tidak interferensi harus selisih 5 tadi ya, ini kan 1, 6, 11. Harus selisih 5 channel supaya tidak saling interferensi. Kalau di sini ya, yang ditulis di sini sudah dijamin tidak saling interferensi ini. Ini kan channel 149, dia langsung loncat 153, 157, 161, 165 ya. Jadi yang bisa dipilih di sini itu sudah dijamin untuk tidak saling interferensi. Jadi kita pilih ya 149 itu aja. Bisa. Yang ini, nah ini boleh. Jadi yang berikutnya boleh disamakan, boleh dibuat beda ya, silakan. Kalau ini saya buat sama aja jaringanku. Standar channelnya ya yang kita buat beda ya kan. Bentar. Ini beda standar channelnya. Ini beda ya. Dia menggunakan channel yang berbeda ternyata. Ya, ada 36, 40, 448. Jadi ya, ini channel yang rendah ini ya. Jadi tidak saling interferensi tadi. Kita mau pilih apa saja tidak saling interferensi. Ya. Channel bandwidth-nya kita ambil yang paling rendah aja. Ya, 20 MHz. Untuk menjamin bahwa ya, dia tidak akan saling interferensi. Ya. Nah, jadi kalau kita gunakan yang lebih tinggi ya boleh aja ya. Ya, kita akan dapatkan kecepatan yang lebih tinggi juga. Ya, keuntungannya itu. Tetapi kerugiannya adalah kemungkinan interferensinya tinggi. Kalau kemungkinan interferensinya tinggi, artinya ya jaringan kita akan banyak errornya. Nah, kalau misalnya Anda gunakan di rumah sendiri yang tetangga-tetangganya nggak punya access point, nggak punya jaringan wireless, nah, boleh aja Anda pakai channel 80 gitu ya, pakai yang 80 MHz. Ya, tapi kalau itu dengan catatan kalau Anda yakin bahwa tetangga Anda nggak akan ada yang pakai access point dan tidak akan ada yang tidak akan terjadi interferensi. Gitu. Nah, ini setting ini ya, setting wirelessnya, setting dasar wireless. Jadi di sini yang penting mode networknya itu ya. Mode network di sini saya cari yang tertinggi ini N only ya, dengan ini ya dengan catatan bahwa kita yakin bahwa perangkat-perangkat kita itu support N ya, minimal support N sampai dengan N ya. Ini tadi urutannya ini ya, mulai dari yang paling lama sampai yang paling baru. Nah, kalau ada perangkat yang
tidak support N ya terpaksa kita pilih yang auto ya. Kita pilih yang auto. Kalau kita pilih yang legacy nanti kecepatannya turun soalnya ya. Jadi jangan pilih yang legacy. Nanti kecepatannya turun. Kita pilih auto supaya nanti kalau ada perangkat yang supportnya G ya dia connect dengan G. Kalau ada perangkat yang supportnya N ya dia connect dengan N. Ya maksudnya seperti itu. Nah seperti biasa jangan lupa di save ya. Klik save dulu. Nah kalau kita nggak ngubah IP ya aman. Kita bisa langsung lanjut ke berikutnya. Setting berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah wireless security di sini ya. Wireless security ya. Jadi di bawahnya security. Ini yang wireless security yang di bawah ini. Nah, security mode-nya default-nya disabled. Disabled itu artinya tidak pakai password. Nah, artinya tidak pakai password. Nah, kita ubah menjadi pakai password. Nah, di sini ada WEP. WEP ini sudah terkenal sangat lemah ya. Jadi jangan dipakai. Ya. Terus kemudian ada WPA dan WPA2. Nah, WPA2 ini lebih baru ya, lebih aman. Ya. Sudah ada WPA3 sebetulnya ya, cuma belum semua perangkat mendukung WPA3. Seperti di sini juga belum ada WPA3. Terus ada personal dan enterprise. Personal itu kita pakai satu password dipakai rame-rame ya. Jadi passwordnya sharing. Satu password dipakai rame-rame. Sedangkan kalau enterprise itu ada username password sendiri. Setiap user punya username password sendiri-sendiri. Kita pakai yang personal aja ya, WPA2 personal ya. Ini encryption-nya pakai yang AES ya, jangan pakai yang TKIP. TKIP sudah ini ya, sudah banyak dibobol ya. Pakai AES, terus kemudian pas-pas ini adalah password-nya. Pas-pas ini adalah password-nya. Kalau tidak salah, panjang minimalnya 8 karakter. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gitu aja ya. Nah, supaya gampang. 8 karakter ini minimal ya. Yang ini samakan aja WPA2 personal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini boleh sama, boleh beda ya, terserah ya. Tapi untuk memudahkannya, saya pakai sama aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terus pilih save. Oke, nah saya kira yang penting itu dulu ya. Oh ya, ada satu lagi tadi password defaultnya ini ya, ketika kita masuk sini kan admin gitu ya. Nah itu perlu diubah juga, ngubahnya di bagian administration di sini. Nah ini rute passwordnya silakan diubah. Oke, ya ini nggak usah saya ubah dulu aja ya. Kita close. Kita misalnya tambahkan satu klien laptop untuk connect ke wireless. Tadi ini katakanlah ini laptop admin gitu ya. Admin. Ya, sedangkan ini adalah kliennya, klien wireless. Oke. Nah, laptop ini kalau di Cisco Packet Tracer ini koneksi jaringan hanya cuma bisa satu ya di laptop itu ya. Nah, defaultnya satu ini adalah pakai kabel ya. Defaultnya pakai kabel, jadi nggak bisa wireless di sini. Nah, supaya dia bisa wireless harus kita ganti dulu ini. Ini LAN portnya, untuk saya zoom in ya, biar kelihatan. Nah, di sini. Ini LAN portnya yang ini ya. Ini fast Ethernet. Ini harus kita ganti dulu. Ya, cara gantinya bagaimana? Cara gantinya ini lampu hijau itu artinya nyala. Tombol power yang di atasnya harus kita klik dulu supaya dia mati ya. Kalau kita klik, dia jadi abu-abu. Ini artinya mati. Nah, setelah mati, ini ya kartnya di sini ya, kita klik, kemudian kita geser ya, di drag gitu ya. Kita geser ke sebelah sini. Di bagian modul di sini ya, kita lepas. Nah, dia jadi kosong. Kosong, terus kita ganti wireless-nya itu WPC 300N.
Ya, kita klik WPC 300N. Nah, ini yang di bawah ini atau kita bisa ambil yang bawah ini atau ambil yang atas ini ya, WPC 300N. Kita tarik ke bagian yang kosong tadi. Oke, seperti ini, terus dinyalakan lagi. Nah, udah nyala hijau. Ya, jangan lupa ya, untuk mengganti harus kita matikan dulu. Kalau ini misalnya saya geser ke kanan, di sini nggak bisa, dia minta cannot remove module when the power is on ya. Jadi nggak bisa diubah-ubah kalau lampunya ini nyala, harus kita matikan dulu. Oke, terus settingnya itu di bagian desktop, PC wireless di sini. Ya, settingnya adalah di bagian PC wireless. Kita klik. Nah, ini isi wirelessnya kita masuk, jadi no association ya, jadi belum connect kemanapun, kita masuk ke connect, kita tunggu sampai muncul wireless. Nah, wirelessnya ada 3, karena tadi kita setting 3 tadi ya, semua namanya sama ya, tinggal kita pilih aja, misalnya jaringanku yang ini ya, channel 6 ini ya, terus kita klik connect, nanti akan dimintai passwordnya. Passwordnya adalah 123456788 nanti ya. Dan klik connect. Nah, kalau sudah terkoneksi akan muncul seperti ini. Oke, kita close. Nah, kita masuk command prompt ya, kita cek ya, pakai IP config. Ya, ini IP-nya ini ya, yang wireless ya. IP-nya terdapat 192.50.101. Nah, default gateway 192.51 sebagai IP config /o. Nah, ada DNS servernya ini ya, 1111 sesuai dengan yang kita setting tadi. Oh, ada more-nya. Nah, ini ya, DNS servernya 1111. Terus kita cek, kita ping IP-nya ISP tadi, ini kita anggap sebagai ISP-nya ya. Ping 200.100.1.1. Atau tadi tes IP default gateway-nya dulu. Nah, ini sudah ada reply ya. Jadi sudah connect ke ISP. Ya asumsinya kalau sudah connect ke ISP sudah connect ke internet ya. Cuma karena di sini nggak connect ke internet ya nggak bisa kita tes. Tapi cukup kita tes sampai ke IP-nya ISP ini aja. Nah, itu cara setting wireless untuk perangkat wireless seperti ini ya. Perangkat wireless rumahan itulah baratnya ya. Perangkat wireless yang dipakai untuk rumah atau